selamat datang kembali di Siri, siaran bareng Komahi, season 4, episode 1. Kenalin, aku Tata dari HI22. Bareng aku, Gisa dari HI22. Di episode perdana podcast Komahi 2023, kita bakal ngomongin tentang keluarga baru Komahi dan MPM HI. Hari ini, aku dan Tata ditemani Ketua Komahi 2023 dan Ketua MPM HI 2023. Tapi sebelum kita mulai nih, Tak, kamu tahu gak sih peribahasa tak kenal maka tak sayang? Tahu dong, Gis. So, please welcome our newest Ketua Komahi dan MPM HI 2023, Kak Terpul dan Kak Indi. Yeay. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri ya, Kak. Oke, halo Tata, halo Gisa, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Terpul, aku dari HI21. Aku di sini selaku Ketua Komahi 2023 gitu. Salam kenal. Oke, halo juga Tata dan Gisa. Halo juga teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Indi. Aku juga dari HI21 dan tahun ini aku juga menjabat sebagai Ketua MPM. Salam kenal. Oke. Mungkin singkat ya Kak perkenalannya nih. Tapi di balik singkatnya sebuah perkenalan pasti akan ada percakapan panjang nih. Jadi mungkin aku boleh kepo-kepo dikit nih ya Kak mengenai kepengurusan selama 1 tahun ke depan nih. Oke. Mungkin lanjut aja ya. First question untuk Kak Terpul dan Kak Indi. Apa sih Kak alasan kalian berdua mantap maju di pemilu Ketua Komahi dan MPM HI 2023? Bisa dimulai dari Kak Terpul lalu Kak Indi. Silakan. Oke, thank you Tata. Mungkin apa ya? To begin with, aku kenapa pengen maju sebagai Ketua Komahi itu karena yang pertama aku pengen dapat tantangan juga buat diriku sendiri. Aku rasa diriku secara pribadi kurang dalam segi manajemen waktu dan juga manajemen SDM gitu. Nah, dengan menjadi Ketua Komahi ini aku ngerasa aku bisa menantang diriku juga untuk kayak overcome those tantangan itu gitu. Terus mungkin hal yang kedua, karena kenapa aku pilihnya di Komahi bukan organisasi lain untuk panitia yang lain gitu, karena simply aku pengen deket sih sama teman-teman jurusan HI juga gitu, teman-teman angkatan bahkan di kelas angkatan gitu. Makanya aku waktu itu mantap maju bersama Bima wakilku, jadi masuk ke pemilu itu karena itu tadi aku pengen lebih deket aja gitu. Soalnya aku hal yang pengen aku bawa juga di Komahi itu adalah keakraban di jurusan HI-UGM itu sendiri gitu. Kalau dari aku mungkin sebelumnya sedikit klarifikasi ya tentang sistemnya di MPM, karena kan tadi disebut sama Tata kalau pakai pemilu gitu kan. Nah, MPM itu sebenarnya nggak pakai sistem kayak gitu. Jadi yang kita lakukan adalah musyawarah. Nah, artinya nanti bakal ada orang yang namanya itu diusulkan gitu. Nah, nanti ketika nama mereka diusulkan, baru nanti namanya dibawa ke forum untuk kemudian forum itu mempertimbangkan apakah orang ini tuh cocok atau enggak. Terutama juga nanti orangnya juga akan dipanggil dan kayak menjelaskan kira-kira kalau kamu dapat jabatan ini kamu bakal ngapain gitu kan. Nah, kemarin itu situasinya kebetulan dari orang-orang lain yang dicalonin itu belum ada yang mau kayak maju juga gitu. Nah, ketika aku tahu itu, aku jadi ngerasa kayak ya udahlah, daripada nggak ada orang yang maju, ya udah deh aku yang maju kayak gitu ya. Gimana ya? Mungkin alasannya kayak kind of klise yang kayak ya udah nggak ada yang lain, aku deh yang maju gitu. Tapi dari aku sendiri juga sebenarnya melihat bahwa MPM itu tuh masih ada kayak fungsi yang sangat dibutuhkan di Komahi dan di teman-teman HI juga gitu. Jadi daripada ini organisasinya nggak berlanjut atau berlanjut dengan situasi yang nggak ideal gitu karena ketuanya bukan dari MPM-nya, for example. Karena kan kalau misalnya dari MPM-nya sendiri nggak bisa memberikan ketua, ada kemungkinan itu diberikan ke orang eksternal gitu kan. Tapi kan mereka juga nggak tahu dinamika di MPM sebenarnya kayak gimana atau apa yang MPM harus lakukan gitu kan. Nah, daripada muncul situasi yang nggak ideal kayak gitu, akhirnya aku berpikir ya udah aku akan berusaha semampuku dan berusaha sebaik yang aku bisa untuk membawa MPM ini menjadi lebih menjadi organisasi yang lebih bermanfaat gitu di HI. Tapi dari aku sendiri juga bukan berarti yang aku kayak completely selfless itu yang kayak yaudah I'll sacrifice myself for this organization and for HI UGM gitu kan. Tapi aku juga ngelihat bahwa ya mungkin ini juga meskipun situasinya nggak muncul secara ideal juga, tapi mungkin ini bisa jadi kesempatan buat aku untuk menjadi lebih berkembang juga, karena kan aku juga ada kayak challenges in managing people, managing myself, managing time gitu. Nah, mungkin dari
aku masuk ke jadi ketua MPM ini, aku bisa belajar lebih banyak tentang itu, and also like controlling my emotions for example, controlling my own well-being gitu-gitu, untuk memastikan bahwa aku bisa tetap menjadi sosok yang memimpin kayak gitu kan, suatu tantangan yang ketika aku bisa overcome it, artinya aku juga bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik buat aku sendiri kayak gitu. Jadi motivasinya bisa dilihat dari itu sih. Jadi pasti ada alasan masing-masing ya untuk menjabat posisi sekarang. Tapi overall mungkin untuk kebersamaan dan keluarga dan kebaikan dan kemajuan HI bersama ya. Pasti dong. Iya. Oke, moving on to our second question. Untuk Kak Trepul dan Kak Indi punya goals apa untuk Komahi dan MPM HI tahun ini ya? Aku dulu, oke. Jujur mungkin aku orangnya nggak begitu visioner dalam melihat goals atau kayak apa yang pengen aku bawa di organisasi ini. Cuma aku berharap aku bisa membawa Komahi setidaknya ada di 2 goals. Yang pertama adalah keakraban di HUGM itu sendiri gitu. Karena aku ngerasa kita semua setidaknya mahasiswa yang masuk gitu di era-era COVID yang kita nggak ketemu sama orang-orang, kita nggak ketemu teman-teman gitu. Ada kelangkaan interaksi sosial yang mungkin yang kita dapat sebelum masa pre-COVID, yang pas COVID ini mungkin kita hilang gitu loh. Nah, mungkin beberapa orang mikir kayak ya mungkin it's insufficient gitu loh, nggak begitu berpengaruh gitu. Tapi menurutku itu necessary enough untuk membangun suatu relasi dan juga dari diri sendiri lebih enak aja itu loh kalau ada teman gitu. Soalnya percaya nggak atau nggak percaya, aku rasa kampus ini atau kehidupan kampus tuh sangat erat kaitannya dengan pertemanan, relasi, dan juga dengan siapa kita bergaul gitu. Makanya interaksi sosial menurutku butuh banget gitu lah. Maka dari itu goalsku salah satunya di Komahi tahun ini tuh adalah mengakrabkan teman-teman itu aja sih, nggak cuma secara interangkatan tapi juga interangkatan, antarangkatan gitu. Jadi lebih lebih solid dan lebih membangun relasi yang lebih bagus juga gitu di jurusan HUGM ini. Terus yang kedua mungkin simply aku pengen Komahi ini menjadi tempat yang bermanfaat bagi mahasiswa UGM itu sendiri, baik untuk fakultas, universitas maupun mungkin kayak negara-negara lain gitu loh. Simply kayak kita bisa kerjasama dengan teman-teman HMD atau organisasi lain di fakultas, atau misalnya juga Komahi ini punya salah satu program income juga, studi banding dengan universitas lain di Indonesia gitu. Jadi kita sama-sama sharing, dan hopefully teman-teman juga bisa dapat pengalaman baru, cerita-cerita baru dari teman-teman gitu. Pun bahkan kayak negara juga kayak bisa aja nanti kayak kedepannya ya kayak Komahi itu kayak bikin kerjasama dengan univ di mana ya, di Belanda, di Prancis gitu, atau kayak institusi pemerintah maupun institusi internasional gitu. Mungkin kayak goalnya kalau didengar mungkin kayak tinggi banget gitu tapi aku percaya kita punya potensinya, kita bisa melakukan hal itu. Dan aku dan teman-teman pengurus Komahi tahun ini mengusahakan yang terbaik aja untuk mencapai goal-goal tersebut gitu sih kalau dari Komahi. MPM gimana ya? Sebenarnya MPM juga nggak jauh-jauh dari itu sih, karena kan di sini MPM juga fungsinya tuh untuk mendukung Komahi juga kan. Jadi dari goals yang aku pengen capai itu juga kurang lebih mirip juga kan. Pertama dari kebersamaan atau kayak sense of belonging itself in MPM itu, karena ini juga suatu evaluasi dari tahun sebelumnya, karena tahun sebelumnya itu mungkin kalau dari teman-teman MPM yang lain yang tahun sebelumnya juga dengerin podcast ini juga mungkin bisa relate gitu ya, karena tahun sebelumnya kan kita ada certain challenges, mungkin juga karena kita online gitu, jadi kita kurang bisa melihat ada esensinya to be in MPM, atau kayak kita nggak bisa lihat banget kenapa sih kita tuh harus bekerja keras di organisasi ini gitu. Padahal kan sebenarnya kalau dari yang aku jelasin tadi kan emang MPM itu memiliki fungsi yang masih cukup dibutuhkan gitu kan di HI. Nah tapi yang kedua juga sebenarnya tuh gimana sih kemudian MPM itu bisa bermanfaat bagi mahasiswa di HI seutuhnya gitu. Itu menurutku juga jadi dua goals yang ingin aku capai. Pertama
pertama bagi anggota MPM ke dalam MPM gitu. Jadi kayak supaya mereka tuh bisa mengakar di MPM itu, mereka bisa merasakan adanya sense of belonging, mereka bisa mendapatkan manfaatnya. Tapi kemudian ketika mereka mendapatkan itu, mereka juga bisa menjadi pribadi dan juga kita sebagai kolektif bisa menjadi organisasi yang bermanfaat bagi mahasiswa di HI gitu. Salah satunya dengan mendukung Komahi, salah satunya dengan memastikan bahwa aspirasi dari mahasiswa terdengar, dan juga ya itu sih secara umumnya ke situ. Jadi kalau misalnya tadi Komahi itu hubungannya kan keluar kita nanti ada income studi banding, nanti kita ada kerjasama sama ini gitu. Nah karena MPM itu it's not that kind of organization, ya kita memastikan aja relasi kita ke Komahi itu bisa menjadi relasi yang menguntungkan gitu bagi MPM dan Komahi, dan terutamanya bagi mahasiswa HI as a whole. Karena kalau secara dasarnya itu juga aku setuju banget sama yang tadi Terpul bilang, bagaimana organisasi di kampus itu tuh sebenarnya tuh masih sangat dibutuhkan dan sangat relevan gitu ya. Apalagi di tengah gempuran orang-orang yang self development dan seterusnya gitu kan, mungkin orang bertanya-tanya gitu, emang kita perlu ya masuk ke Komahi, emang kita perlu ya masuk organisasi di kampus gitu. Nah tapi sebenarnya itu tuh menjadi tempat tersendiri di mana orang tuh juga bisa mengembangkan potensinya dan juga bisa menjalin relasi kekeluargaan yang mungkin itu tidak didapat di area-area self development gitu misalnya ya. Jadi kayak gimana caranya kita bisa memastikan bahwa tempat yang kita berikan itu bagi mahasiswa HI itu menjadi tempat terbaik di mana mereka tuh bisa belajar dan di mana mereka tuh bisa mendapatkan manfaat antara satu sama lain. Jadi dari Komahi ke MPM, MPM ke Komahi, dari aku ke kalian, kalian ke aku, itu tuh gimana caranya kita bisa saling bersama itu mendapatkan bermanfaatan dan mendapatkan benefit yang bisa kita ambil dari this kind of interactions, this kind of relations yang kedepannya pasti juga sangat kepake gitu in our own growth and also in other people's growth. Kayak gitu sih dari MPM. Aku setuju sih sama Kak Terpul yang kita udah 1-2 tahun nih ya terhalang oleh pandemi, jadi kita nggak bisa ke kampus nih, dan pastinya kakak-kakak dan bisa merasa nggak sih kayak gimana caranya berinteraksi dengan orang tuh pasti agak melemah nggak sih kayak karena kita udah terbiasa dengan kesendirian nih, karena juga kelas online nggak ada interaksi secara langsung, pasti buat kita tuh untuk kenalan sama orang pertama kali secara langsung after COVID pasti agak kikuk nggak sih kayak kok aku rasanya lupa ya caranya berinteraksi dengan orang lain, dengan dosen gitu. Terus juga aku merasa ini sih keren banget yang Kak Terpul bilang pengen menjalin relasi dengan bisa universitas di luar negeri maupun institusi juga. Jadi menurut aku itu bukan hal yang aneh, tapi kita bisa mempertimbangkan lagi, dan dengan kita punya nama Komahi UGM, apalagi HIUGM yang sangat prestisius di Indonesia ini, aku harap suatu saat nanti siapapun pemimpinnya dan siapapun anggotanya, hal itu akan bisa tercapai. Amin. Begitu juga dengan Kak Indi tadi, aku rasa MPMH itu juga sangat membantu untuk kita ya Komahi untuk bisa menjalankan fungsi sebaik mungkin dengan adanya tugas sebagai observer, dan aku berharap sebagai observer tuh nggak akan bikin kita tuh merasa kayak kayak terkotak-kotak gitu loh, kayak ada observer nih, aku kok kayak takut ya mau mengeluarkan opiniku, kesannya kayak serasa dikurung gitu. Padahal dengan adanya observer tuh kita bisa ini nggak sih kayak diskusi bareng, kayak kalau misalnya aku pengennya bagaimana sih tanggapannya observer gitu. Okay, we are moving to third questions. Value apa sih Kak yang ingin difokuskan di tahun ini? Oke, ada apa lagi? Komahi values. Mungkin kalau values yang pengen aku bawa Komahi kurang lebihnya sama kayak poin-poin yang aku bawa waktu itu pas pemilu aku tahu Komahi ya Banam 5 gitu. Beberapa diantaranya itu ada poin responsibilitas gitu. Aku rasa meskipun mungkin tarafnya Komahi ini cuma kayak organisasi jurusan kampus gitu, cuma tetap kita baik pengurus maupun anggota butuh adanya responsibilitas terhadap proker-proker yang dijalankan atau yang didapatin itu. Kayak mungkin yang kayak tadi ini bilang juga ada yang namanya sense of belonging juga gitu. Bagaimana akhirnya kayak ya karena teman-teman juga udah susah payah kayak daftar ke Komahi, ikut wawancara dan sebagainya, terus udah dapat nih ketemu teman-teman baru di sini, terus dapat prokernya, masa kayak nggak menjalankan proker-proker tersebut, tugas kalian kayak dengan semaksimal mungkin gitu. Itu salah satu poin yang pengen aku bawa. Mungkin yang kedua adalah poin inovatif gitu. Ini mungkin berangkat dari kayak secara aku pribadi yang orangnya cukup
aneh idenya, nyeleneh kayak tadi kayak luar negeri those stuff gitu. Aku pengen coba mengartikulasikan pemikiranku itu ke ide-idenya buat Komahi, tentu saja dengan pertimbangan dan diskusi dengan teman-teman semua, dengan teman-teman MPM dan teman-teman pengurus inti harian gitu. Kayak gimana sih, kayak pengen lihat sebenarnya Komahi ini limitnya tuh seberapa dan kayak kita bisa sejauh apa gitu loh mengembangkannya, karena aku percaya banget sebenarnya banyak banget peluang di luar sana yang bisa kita manfaatin dan kita belum sampai situ gitu loh. Nah itu sih salah satu yang pengen aku tuju gitu. Dan yang terakhir mungkin ke inklusivitas, dalam artian juga ada salah satu kayak mungkin frasa terkenal di Komahi itu adalah Komahi sebagai rumah gitu loh. Nah dari aku sendiri mengartikan rumah ini adalah sebenarnya lebih ke bagaimana nanti Komahi ini sebagai organisasi awal teman-teman mahasiswa HUGM itu bisa memfasilitasi sekaligus menjadi tempat bermain kayak mungkin bahasa simpelnya mungkin ini, aku berharap Komahi ini menjadi tempat teman-teman belajar dasar sebelum teman-teman merantau ke organisasi lain, organisasi di luar kampus dan sebagainya gitu. Nah itu sih, dan ketika kalian udah ngerantau nih kerja di luar organisasi itu, terus kalian butuh kayak istirahat atau main bareng atau sekedar kayak santai dengan teman-teman dekatnya gitu. Nah aku harap Komahi bisa menjadi wadah atau tempat buat itu sih poin-poinnya aku gitu. Kalau dari aku juga sekali lagi ya mungkin juga it's good that we have shared values juga gitu ya, atas dulu gitu. Jadi mungkin juga dari aku kurang lebih mirip-mirip gitu ya. Mungkin kalau aku sebut katanya gitu kayak beda gitu, profesionalitas gitu yang aku pengen tekanin di MPM sama kebermanfaatan, tapi esensinya tuh juga mirip-mirip gitu sama yang tadi dijelasin sama Terpul juga. Jadi yang dimaksud dari pertama profesionalitas tuh apa sih? Sebenarnya ini juga berkaca dari evaluasi tahun sebelumnya, dimana orang-orang tuh kayak mungkin mereka salah satu cara alasan kenapa mereka tidak bisa menemukan sense of belonging yang membuat mereka nggak pengen untuk stay di MPM itu tuh kayak karena mereka nggak bisa melihat bahwa ini tuh suatu organisasi yang profesional, yang kayak strukturnya tertata, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, mereka tahu kenapa mereka melakukan satu hal tersebut, bagaimana cara melakukannya. Itu tuh menjadi suatu pertanyaan yang kadang tuh jawabannya nggak readily available gitu. Mereka harus cari tahu, ini tuh kita ngapain ya, besok kita ngapain. Itu tuh mereka harus berusaha keras untuk mencari itu gitu kan. Nah yang aku ingin usahakan di MPM tahun ini sebagai salah satu goal yang kayak values yang benar-benar dipertahankan itu adalah gimana caranya kita tuh mempertahankan profesionalitas itu. Jadi ketika kita memberikan tugas jadi dari aku ya, ketika aku memberikan tugas ke teman-teman MPM yang lain, itu aku akan berusaha untuk membuat tugas itu sejelas mungkin gitu, sehingga mereka tuh bisa dengan mudah mengikutinya dan mereka bisa dengan mudah kayak keep track of what they have been doing gitu kan. Misalnya kayak aku harus pertama aku melakukan A, terus aku melakukan B, kemudian C, sehingga aku bisa mendapatkan hasil akhir yang berupa D. Itu kan bisa dengan mudah diikuti gitu kan, dan mereka ketika sampai di akhir mereka bisa melihat prosesnya itu bagaimana gitu. Nah gimana cara untuk pengurusan ini menurutku itu menjadi value yang sangat penting untuk dipertahankan supaya kita bisa juga memastikan bahwa komunikasi yang terjadi itu tuh menjadi komunikasi yang sehat, yang bisa ya kita tuh melihat satu sama lain itu sebagai partner yang profesional yang bekerja bersama di sini, yang berdinamika di sini tuh untuk mencapai suatu tujuan yang kolektif, yang tujuannya itu tuh untuk bermanfaatan semua kayak gitu. Jadi menurutku itu menjadi value yang sangat-sangat penting di mana kita bisa memastikan orang-orang di MPM itu bekerja dan melakukan tugasnya sebaik mungkin gitu dengan adanya komunikasi yang baik. Tapi yang kedua tadi aku juga sedikit menyinggung tentang kebermanfaatan itu kan. Ini juga tadi aku udah cukup banyak jelasin di awal ya, gimana MPM itu sebagai organisasi harus strive to be bermanfaat gitu bagi mahasiswa HI yang lain gitu. Karena kan kalau misalnya kita bandingin MPM sama Komahi kan hasil dari apa yang MPM lakukan tuh nggak yang kelihatan gitu kan. Mungkin kalau teman-teman di Inkom sekarang ini bikin podcast, ada nih podcastnya kelihatan nih, teman-teman HI yang lain bisa menikmati nih gitu kan. Atau mungkin dari departemen yang lain, kita bikin acara olahraga nih, orang-orang bisa menikmatinya bareng-bareng. MPM kan nggak kayak gitu ya, kayak partisipasi dari mahasiswa HI ke dalam hal-hal yang dilakukan MPM tuh nggak sebesar itu. Mungkin yang paling kelihatan tuh kalau ada event-event aja, kemarin kayak Mubes gitu contohnya. Tapi sebenarnya bahkan ketika hal-hal yang kita lakukan itu nggak kelihatan, kita juga harus berpegang teguh pada value bahwa yang kita lakukan ini tuh bermanfaat, karena ya memang masih ada
manfaat yang harus dilakukan dari fungsi-fungsi MPM itu tadi. Misalnya kalau observer itu aku melihatnya kenapa observer itu bisa bermanfaat, karena yang tahun ini aku ingin coba untuk perjuangkan adalah aku melihat ada permasalahan dengan transfer of knowledge gitu kan, dimana transfer of knowledge itu sebelum-sebelumnya merupakan satu hal yang dilakukan secara kultural. Jadi misalnya kayak aku sebagai ketua MPM baru, aku harus kontakkan nih sama ketua sebelumnya, Kak gimana sih jadi ketua MPM gitu loh, I'm new here gitu, gimana nih caranya, kemarin bulan-bulan segini ngapain aja, habis ini ngapain lagi. Itu tuh masih satu hal yang sangat kultural. Nah yang observer ingin capai tahun ini dari value bermanfaatan itu adalah gimana caranya observer itu bisa membantu untuk proses transfer of knowledge-nya ini, supaya dari kepengurusan satu ke kepengurusan selanjutnya itu ada transfer of knowledge yang lebih lengkap, yang lebih kayak terstruktur gitu. Jadi jadi pemimpin selanjutnya itu bisa tahu, oh dulu tuh ketua sebelumnya tuh pada bulan segini tuh mereka kayak gini, oh ketika mereka merumuskan atau merencanakan proker ini tuh mereka mulainya dari sini. Itu menjadi suatu hal yang lebih lengkap gitu kan. Terus yang kedua kayak dari penyelenggaraan for example itu kan juga bermanfaat dalam esensi Komahi itu butuh acara-acara tertentu kayak Mubes awal kemarin. Mubes awal kemarin tuh dibutuhkan sama Komahi karena mereka butuh untuk mensosialisasikan prokernya, rencana kerja mereka, dan mereka juga membutuhkan acceptance dari mahasiswa yang lain bahwa oh iya prokernya ini udah sesuai nih sama Komahi, udah sesuai nih untuk dilakukan. Oh iya kita udah nggak ada pertanyaan lain ataupun tanggapan lain, artinya udah oke nih buat jalan, sip, let's go gitu kan, let's go gitu. Nah itu kan juga satu hal yang artinya masih ada manfaat di situ kan, untuk memastikan bahwa orang-orang tuh tahu Komahi ngapain aja, mereka tahu apa what they need to be expecting dalam kepengurusan itu. Jadi tetap masih membutuhkan that kind of events yang mungkin teman-teman kayak ngapain sih ikut Mubes, ngapain sih harus quorum gitu kan, tapi sebenarnya ketika kita menelaah lebih jauh dan ke depannya itu tuh suatu hal yang butuh untuk kita lakukan. Dan juga kayak esensinya ketika nanti di akhir ada LPJ, mereka jadi mempertanggungjawabkan kan hal-hal itu tadi yang udah dijelasin di proker itu. Jadi kayak a cycle yang kayak mereka memperkenalkan, kemudian mereka mempertanggungjawabkan gitu. Dan Komahi itu juga tentunya sebagai organisasi yang ingin melibatkan mahasiswa HI yang lain gitu kan. Jadi bahkan bukan pengurus itu juga terlibat gitu dalam melihat bahwa enggak loh Komahi itu harusnya prokernya enggak kayak gini. Itu mereka punya ruang untuk melakukan itu melalui Mubes dan LPJ di akhir Mubes akhir gitu kan. Mereka punya ruang untuk kayak kalian tuh prokernya nggak jalan dengan baik loh gitu loh. Jadi mereka tuh punya ruang untuk mengutarakan itu melalui event-event yang dijalankan oleh MPM. Dan yang terakhir juga kalau dari advokasi ini juga sangat jelas kan, sebagai mahasiswa kita mungkin punya keluhan-keluhan, kita mungkin akan ada kayak misalnya hal-hal yang terkaitan sama UKT, perkuliahan gitu-gitu tuh, itu tuh butuh adanya platform untuk mengutarakan yang juga kemudian akan menindaklanjuti tadi supaya keresahan-keresahan yang dialami itu bisa terselesaikan dengan baik gitu. Nah ini kan artinya ketika kita menjelaskan dari 3 fungsi MPM tadi, sebenarnya kan kalau kita lihat itu masih ada ya kebermanfaatan yang harus untuk kita kejar gitu. Nah jadi gimana caranya pada kepengurusan ini yang harus difokuskan sebagai value itu adalah gimana caranya kebermanfaatan itu bisa dinikmati secara holistik, meskipun orang-orangnya tuh nggak yang kelihatan banget gitu kan. Observer mungkin dari mahasiswa HI secara umum mungkin nggak kenal observer DAS itu siapa, observer income itu siapa, tapi pada akhirnya kebermanfaatannya itu bisa dinikmati secara keseluruhan pada tidak hanya kepengurusan ini tapi juga kepengurusan selanjutnya gitu. Kalau dari MPM tuh 2 yang paling penting itu menurutku itu. Jadi dari Katra Pulse Maka ini ada banyak values yang sama ya tadi ya, untuk kayak the growth of us yang semua ada di Komahi, dan untuk kita menjadikan Komahi our base lah gitu ya, untuk keberlangsungan kita ke depannya masuk ke dalam organisasi lain gitu kan. Dan mungkin untuk dari Kak Indi tadi untuk profesionalitas yang terjaga dan kebersamaan kita yang terus berlanjutan gitu ya. Okay, I see. Moving on to our final question of the day. Proker apa nih Kak yang bisa kita lihat dalam waktu dekat ini? Oke, Komahi dulu lagi. Komahi proker dekat. Kayaknya sih mungkin kayak spoiler dikit juga ya buat teman-teman gitu. Kayaknya kalau misalnya teman-teman suka nulis kayak artikel akademik gitu, nanti dari departemen IMKA kayaknya mau ada IR review, teman-teman bisa nulis tentang isu-isu HI terkini gitu. Terus buat teman-teman yang suka seni kayak sastra seni gitu, teman-teman DAS bakal punya nanti lah ini kayak cukup gede jadi kayak rahasia dulu aja, tapi kayak adalah kayak semacam
pameran gitu, jadi kayak menarik, harus dicoba, harus datang gitu. Dan kalau misalnya kalau ada teman-teman yang suka olahraga, teman-teman Depor kayaknya bakal ngadain main-main bareng, kayak seru aja kalau teman-teman bisa partisipasi juga, jadi tunggu aja. Tapi overall kalau mau tahu lebih lengkapnya, teman-teman bisa cek nanti konten schedule of the month di setiap bulan di IG Komahi gitu. Jadi jangan lupa follow IG Komahi juga begitu. Kalau MPM gimana ya? Mungkin kalau dari MPM itu karena kita kayak yang udah aku singgung dikit tadi ya, kita tuh nggak ada output yang kayak langsung kelihatan gitu, yang langsung oh ini tuh prokernya apa aja gitu. Mungkin ya kita bisa work towards that, tapi esensinya kan bukan di situ gitu juga gitu kan. Tapi yang aku lihat itu kalau dari MPM sendiri untuk dekat ini yang mungkin teman-teman bisa anticipate juga, kalau dari penyelenggaraan ya, itu nanti bakal ada bidding buat PPSMB. Jadi itu nanti sistemnya bakal mirip kayak kemarin bidding Hyforia. Jadi nanti teman-teman dari HI bakal ada yang mempresentasikan rancangan kira-kira PPSMB HI itu tuh bakal kayak gimana, mereka mau menjadi ketua yang kayak apa, punya visi apa gitu-gitu kan. Tapi juga bakal ada untuk mereka mengirim perwakilan untuk nanti yang PPSMB fakultas atau PPSMB society kayak gitu, karena kan di Visipol kan pasti sistemnya representasi banget gitu ya, sangat melihat adanya representasi tiap jurusan kayak gitu. Terus mungkin kalau dari yang lain itu ini masih dirumuskan juga sih sebenarnya, tapi kalau dari advokasi kita rencananya mau bikin kayak lebih informasi-informasi yang kira-kira perlu diketahui oleh mahasiswa HI juga. Mungkin nanti kita juga bisa menggunakan IG-nya dari Komahi juga ya, karena kan followersnya udah banyak nih, udah reaching tuh anak-anak HI yang lain gitu kan. Jadi kita mungkin bisa memberikan informasi-informasi yang penting untuk diketahui. Terus juga kayak kita bisa bikin posko aduan, kayak yang itu bakal disosialisasikan supaya teman-teman tuh tahu mereka harus kemana nih kalau punya aduan, kayak kita harus lapor ke siapa. Kayak gitu. Jadi yang jelas itu bakal disosialisasikan dan bakal bisa dinikmati gitu lah istilahnya sama teman-teman HI yang lain, untuk kayak oh ini ada loh tempat buat aku berkeluh kesah, dan apa bisa expecting that keluh kesah itu ditindaklanjuti kayak gitu. Terus yang terakhir mungkin kalau dari Observer sebenarnya kita belum ada yang gambaran jelas banget, karena kan kita lebih ke internal gitu kan, kayak kalau ada laporan atau apa terus kita diskusikan secara internal. Tapi mungkin yang bisa kita lakukan tahun ini juga yang masih dalam perumusan juga ya tentunya, itu gimana caranya hasil dari evaluasi itu bisa dibikin lebih ke publik gitu. Jadi supaya publik tuh tahu. Jadi dari teman-teman yang bukan di Komahi maupun dari MPM itu juga bisa lihat nih kinerja Komahi itu kayak gimana sih ketika dievaluasi sama MPM, kira-kira ada kurangnya apa dari bulan lalu, proker apa aja yang udah dijalankan, hasilnya kayak gimana kayak gitu. Jadi mungkin kita bisa looking forward to publicize that gitu, supaya teman-teman juga bisa tahu sebenarnya tuh kita ngapain aja di Komahi, MPM juga ngapain aja sih kayak gitu. Jadi that's something that we can all look forward. Menarik banget ya guys ya. Iya. Jadi aku tertarik banget dari Komahi yang kayak kalau misalnya kalian tertarik sama olahraga bisa ikut eventnya Depor, terus juga kalau tertarik seni bisa ke DAS, dan juga kalau misalnya sangat into academic kita bisa ke Inka. Jadi mahasiswa HI itu nggak cuma belajar ya ternyata Bener kita tuh. juga banyak event di luar kelas nih, kayak tadi yang udah disebutkan Kak Terpul. Nah untuk juga MPM nih aku tertarik banget nih sama bidding ketua PPSMB Society dan PPSMB HI. Buat temen-temen nih yang tertarik banget pengen jadi ketua PPSMB, kapan lagi kan ya kita merancang kegiatan secara bersama-sama, dan kapan lagi bisa dikenal oleh banyak orang gitu ya. Nah mungkin buat temen-temen yang tertarik nih untuk jadi ketua PPSMB, baik itu PPSMB Society maupun PPSMB HI, nanti bisa ikuti infonya lebih lanjut aja ya teman-teman. Oke, so that's for today. Thank you ya Kak atas percakapan yang seru hari ini. Aku sama Thank you Gisa juga. seneng banget bisa menghadirkan ketua Komahi dan MPM HI 2023. Aku dan Gisa juga berharap semoga selama 1 tahun kepengurusan ini akan ada banyak kebahagiaan yang datang, dan juga akan memberikan experience baru nih untuk kita selama setahun ke depan. Amin. Nah, untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk follow podcast ini dan ikutin terus ya episode-episode seri selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye.